Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Makassar Cinta Quran yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di dalam bulan suci Ramadan ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat, kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan berbagai amalan soleh, melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Makassar Cinta Quran, dimanapun Anda berada, sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditanya, "Wahai Abu Bakar, bulan apakah yang paling mulia?" Abu Bakar kemudian menjawab, bulan yang paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Apa? Karena memang di dalam bulan suci Ramadan inilah pertama kalinya telah diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan pertama kalinya telah diturunkannya Al-Qur'an. Sebagai apa? Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelas-penjelas atas petunjuk itu, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, di dalam bulan suci Ramadan ini pula lah kemudian ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr. Karena itu kemudian sahabat yang mulia Abu Bakar menjawab, bulan yang paling adalah bulan suci Ramadan. Kemudian beliau ditanya lagi, "Wahai Abu Bakar, ibadah apakah yang paling mulia?" Sahabat yang mulia Abu Bakar kemudian menjawab, ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang dikerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Ya tentu ini sangat beralasan. Kenapa? Karena memang di dalam bulan suci Ramadan ini seluruh amalan-amalan soleh kita, seluruh ibadah-ibadah kita itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita melaksanakan sholat sunnah di dalam bulan suci Ramadan ini, maka pahalanya sama kalau kita melaksanakan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Jadi perbandingannya adalah kita melaksanakan sholat sunnah di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya sama dengan sholat wajib di luar bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita melaksanakan sholat wajib di dalam bulan suci Ramadan, pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Apalagi kalau dikerjakan secara berjamaah, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Nah, sahabat yang mulia Ali karramallahu wajhah juga pernah ditanya dengan pertanyaan yang sama, namun jawaban yang berbeda. "Wahai Ali, bulan apakah yang paling mulia?" Ali kemudian menjawab, bulan yang paling mulia adalah bulan yang diisi dengan ibadah. Nah, tentu ini pun sangat beralasan karena ya bulan apapun itu kalau kita isi dengan ibadah, maka itulah menjadi bulan yang paling mulia. Tetapi bulan Ramadan meskipun mulia, tapi kalau tidak diisi dengan ibadah, kalau tidak diisi dengan amalan-amalan soleh, maka sama sekali tidak ada nilainya. Karena itu mari kita isi bulan-bulan kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bulan yang biasa saja kita isi dengan ibadah menjadi bulan yang paling mulia bagi kita, apalagi kalau bulan suci Ramadan yang memang sudah mulia, kita isi dengan amalan-amalan soleh, kita isi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, tentu jauh lebih mulia lagi. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibadah apakah yang paling mulia wahai Ali? Sahabat Ali karramallahu wajhah kemudian menjawab, ibadah yang paling mulia adalah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ibadah apapun itu, ya, kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada nilainya. Nah, karena itu mari kita senantiasa memperhatikan ibadah-ibadah yang kita kerjakan, ya.
supaya ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal memperhatikan dua syarat. Yang pertama adalah ibadah yang kita kerjakan harus niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu para pemirsa Makassar Cinta Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil dari jawaban dua sahabat yang mulia ini bahwa mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini semulia-mulianya kalau tidak diisi dengan ibadah-ibadah, kalau tidak diisi dengan amalan-amalan soleh, maka tidak ada nilainya. Jangan sampai kemudian bulan suci Ramadan ini lewat begitu saja, pergi begitu saja tanpa kemudian kita isi dengan ibadah-ibadah, tanpa kita isi dengan amalan-amalan soleh. Karena tidak ada jaminan bahwa kita akan dipertemukan kembali bulan suci Ramadan tahun depan. Karena itu sekali lagi mari kita maksimalkan bulan suci Ramadan ini dengan senantiasa mengisi dengan amalan-amalan soleh dan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.